Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Oke, sekarang udah duduk yang rapi. Sekarang kita memulai kebaktian kita. Kita sapa dulu ya Kak. Iya, Dari kelas tamu dulu Kak. Ada tamu mana nih? Ya, hadir. Hai. Anak remaja. Hai. Sudah. Oke, sudah disapa. Berarti sekarang sudah fokus ke layar TV-nya ya, sama layar handphone-nya. Oke, sekarang hari Minggu ini kebaktian kita bersama kakak Mama Clara dan Kak Ila, dan juga bersama kakak kita Kak Jia. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita nyanyi dulu lah ya Kak, biar kita merasakan sukacita yang luar biasa. Kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya, saudaranya, katakan saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sekarang sudah sukacita, sudah semangat menyanyikan lagu. Sekarang kita lanjut lagi Kak nyanyinya biar Iya, lebih biar lebih sukacita. sukacita, biar lebih semangat ya. Iya, kita nyanyi lagu Sungai Sukacita. Ya, walaupun kita di rumah kita boleh bertepuk tangan ya supaya sukacitanya penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke Kak, sekarang kita sudah sukacita. Kita angkat lagu pujian kita sebelum melanjutkan nyanyi kita berdoa dulu Kak.
Oke, nah adik-adik kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dan pada saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kembali dengan cara seperti sekarang ini Tuhan. Dan dalam keterbatasan kami masih tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami masih mau Tuhan untuk ikut ibadah di hari ini. Bapa di sorga, Tuhan yang memberkati kiranya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga ibadah ini menjadi kemuliaan buat nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami masih mau memuji Tuhan, kami masih mau memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Sekarang kita lanjut lagi memuji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa Kak? Kasih setiamu yang Yang merasakan. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sampai membuatku terpesona. Apa yang pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Bapa yang membantu kami untuk mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, firman kita hari ini temanya adalah tentang Menara Babel. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, untuk itu mari kita membaca firman kita. Kita ambil dari Alkitab kita di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita buka sama-sama ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kakak baca dari sini, adik-adik juga baca di rumah sambil perhatikan Alkitabnya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat.
Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, masih ingat gak kisah Nabi Nuh? Masih ingat dong ya? Ketika Tuhan menurunkan bahtera untuk menghancurkan atau memusnahkan manusia di bumi. Nah, tapi setelah itu kalau kita baca di perikop sebelumnya di pasal 9 dikatakan bahwa Allah berjanji tidak akan lagi mengenyapkan manusia dengan air bah. Nah, kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan akan menepati, ya kan? Nah, sejak itu Nabi Nuh bertambah banyak, ada keturunan-keturunannya bersama-sama dengan anaknya. Siapa aja nama anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, mereka bertambah memenuhi bumi, sehingga seluruh bumi hanya ada satu bahasa, satu logam. Gak kayak sekarang nih, kita aja berbahasa apa? Bahasa Indonesia. Tapi kita juga mengenal bahasa Karo, bahasa Sunda, bahasa Jawa, ada banyak bahasa ya. Tapi dulu itu cuma ada satu bahasa dan semua orang bisa saling berkomunikasi, berbicara, dan saling mengerti. Manusia di zaman itu bertambah-tambah pengetahuan dan pengertiannya. Mereka jadi tambah pintar, tambah mengerti apa yang bisa dilakukan untuk menghias dunia ini, mengisi dunia ini, dan mereka cari cara untuk mengeksplor apa yang ada di pikirannya. Mereka punya ide, punya rencana-rencana banyak sekali. Nah, coba bayangkan, dulu Nuh aja bisa buat satu bahtera yang bisa berisi banyak binatang. Nah, binatang itu pun sepasang-sepasang bisa masuk bahtera itu ya. Apalagi manusia sekarang sudah tambah banyak, gak cuman Nuh dan anak-anaknya. Maka dari itu muncullah ide untuk membuat suatu menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Mereka takut nanti suatu hari bahtera air bah itu datang lagi, bagaimana manusia bisa-bisa kita ikut musnah. Mereka khawatir, mereka tidak ingat bahwa Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada lagi bahtera. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti akan ditepati. Tapi mereka gak berpikir seperti itu. Mereka berpikir bahwa kita manusia, kita pintar, kita bisa membuat semuanya. Nah, mari kita buat menara yang tinggi sekali, tingginya sampai ke langit. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat batu bata, dibakar supaya kuat, dan juga mereka menggunakan tergala-gala untuk jadi tanah liatnya. Mereka mencoba membangun menara yang sangat tinggi. Nah, kita baca yuk di ayat 4. Di situ dikatakan bahwa mereka berdiskusi untuk mendirikan kota dan menara. Dan mereka mengatakan bahwa marilah kita mendirikan bagi kita, bukan bagi Tuhan ya. Mereka mau mendirikan itu bagi manusia. Manusia lupa bahwa apa yang mereka miliki, baik itu kepintaran, pikiran, ataupun apa yang ada di dunia ini, tempat tinggal kita, bumi ini, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Hal ini tentu saja membuat Tuhan Yesus, hal ini tentu saja membuat Allah marah. Allah marah, kenapa sih manusia ini sudah diberikan kepintaran, sudah ditunjukkan kasih karunia Tuhan, tapi mereka malah mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri untuk memuliakan nama mereka sendiri, supaya manusia
sebagai makhluk yang paling pintar dan paling berkuasa. Akhirnya apa? Karena Tuhan marah, dibuatlah seluruh manusia itu bahasanya jadi berbeda-beda. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh temannya, dan akhirnya menara itu pun tidak jadi. Nah, itulah kenapa kok Tuhan marah. Jangan sampai ya Tuhan marah di dalam hidup kita. Kita lanjut pembacaan kita yang kedua. Kita buka di Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kakak bacakan, adik-adik baca di rumah ya. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar, mengepung terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Nah, adik-adik mengerti nggak apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kalau adik-adik nanti punya waktu, coba dibaca di Ulangan 20. Kalau kita baca perikopnya, judulnya apa? Hukum perang. Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum maksudnya ketentuan atau aturan. Nah, di sini diberikan Allah hukum perang kepada Israel. Saat itu bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Saat itu tanah Kanaan sedang diduduki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan kekejian di mata Tuhan. Nah, orang Israel disuruh berperang untuk mengalahkan mereka. Tetapi ada ketentuan yang diberikan Tuhan bahwa semua pohon-pohon itu tidak boleh ditebang. Kalau ada buahnya boleh dimakan, boleh digunakan untuk para bangsa Israel. Tetapi untuk pohon-pohon yang tidak berbuah boleh ditebang. Tapi bukan untuk dirusakkan ya, tetapi untuk dijadikan pagar untuk mengepung musuh-musuh mereka. Nah, coba kurang baik apa Tuhan? Tuhan sudah menyertai mereka untuk mengalahkan bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa itu ya, gak cuma mereka melakukan kekejian atau dosa di mata Tuhan, tetapi mereka lebih besar, mereka lebih kuat dibandingkan umat-umat Allah. Coba bayangkan, kira-kira bisa gak kita mengalahkan orang-orang yang lebih besar daripada kita, lebih tinggi daripada kita, lebih kuat daripada kita? Ternyata bisa ya, Dedi. Yang penting Tuhan berserta dengan kita, pasti kita dimampukan Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Begitu juga umat Tuhan saat ini diberikan ketentuan. Kalian boleh berperang, mengalahkan musuh-musuh, tetapi sudah disediakan oleh Tuhan pohon-pohon yang berbuah untuk makanan, dan yang tidak berbuah boleh dipakai, tapi untuk alat dalam pengepungan. Nah, adik-adik, coba kita bayangkan dari dua bacaan firman Tuhan kita ini, apa yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan mengasihi kita semua sebagai manusia ya. Tuhan memberikan kepandaian, hikmat, akal, dan pikiran untuk bisa kita gunakan. Dan juga Tuhan mengasihi kita, buktinya Tuhan menyediakan bumi ini, menyediakan pohon-pohonan, menyediakan tanaman, menyediakan hewan. Itu semua bisa kita manfaatkan untuk makanan kita, sebagai alat kita bekerja, sebagai alat kita transportasi misalnya. Jadi Tuhan benar-benar mengasihi manusia. Nah, yang kedua, manusia seharusnya bersyukur dan memuliakan Allah. Manusia boleh menggunakan kepintarannya, kepandaiannya, dan semua yang ada di bumi ini. Tapi semua hanya untuk kemuliaan Allah. Maka dari itu kita wajib bersyukur dan memuliakan Allah. Coba nih, sekarang kita renungkan ya. Kalau kita yang hidup di zaman ini, bukan di zaman setelah Nuh ataupun di zaman bangsa Israel berperang untuk mendapatkan tanah Kanaan. Sekarang ini apa sih yang menjadi milik kita yang ada di sekitar kita?
kita memiliki kesehatan, kita juga memiliki akal pikiran, kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita bisa makan, semuanya cukup ya, diberikan Tuhan. Dan ada satu lagi nih yang kita punya yang zaman dulu nggak ada. Kita memiliki teknologi informasi. Kita bisa menggunakan handphone, kita bisa melihat berita di internet, kita bisa main game. Semua bisa kita lakukan dengan adanya teknologi informasi. Dulu nggak ada ya yang namanya handphone, smartphone di zaman-zaman itu. Nah, dari semua yang kita punya ini, kita sudah menggunakannya untuk bersyukur kepada Tuhan atau memuliakan Tuhan belum ya? Coba, selama ini kita bermain game. Selama apa kita bermain game? Apa kita sampai lupa waktu, lupa makan, lupa tidur? Pokoknya mau main game aja. Atau yang perempuan mungkin ya, baca-baca berita, baca-baca gosip, baca-baca, oh iya, dance, K-pop, sekarang yang lagi ngetren. Semuanya itu bukannya nggak boleh, semuanya boleh. Tapi ingat, tujuan kita dan semuanya ini diciptakan oleh manusia, oleh Tuhan untuk manusia adalah untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita pakai apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, dan juga apa yang sekarang kita miliki, yaitu teknologi informasi, untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bertekad ya, bahwa apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajari kami untuk selalu mengingat bahwa Tuhan mengasihi manusia. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya untuk manusia, mulai dari akal, pikiran, dan seluruh yang ada di bumi ini. Biarlah Tuhan, Engkau boleh mengajari kami, agar kami selalu ingat untuk bersyukur, dan juga memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami miliki, termasuk teknologi informasi yang kami miliki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Pada hari ini tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan kita akan mengumpulkan persembahan kita, mengangkat lagu pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Tuku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Satu di dalam doa. Baik Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah hari ini yang sudah Engkau sertai hingga akhir. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan, biarlah persembahan kami ini boleh Tuhan terima dan dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu dan juga memuliakan nama Tuhan melalui gereja kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa bersyafaat untuk kami semua, anak-anak-Mu di kelas tabung dan remaja. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami hingga saat ini. Kami
Kami berdoa Tuhan supaya kami semua boleh diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Apabila di antara teman-teman kami saat ini sedang ada yang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah agar penyakit ini boleh diangkat dan teman-teman kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami berdoa juga Bapa untuk persekolahan kami yang sudah dimulai. Kiranya Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh saat kami belajar, agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami, dan terlebih kami boleh memberikan hasil yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, dan jika bisa ini kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan kami dan juga pergaulan kami Bapa sebagai anak tanggung dan remaja. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman Tuhan. Jauhkanlah kami dari pergaulan yang sesat ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu terang dimanapun kami berada. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami, mama papa kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan memberikan kesehatan, memberikan berkat melalui pekerjaannya, sehingga apa yang kami butuhkan boleh Tuhan cukupkan untuk semuanya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh keluarga kami, begitu juga saudara-saudari kami, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh daripada kami. Biar Tuhan yang menyatukan hati kami, sehingga kami tetap satu di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, GBKP Gunung Cikarang khususnya ya Bapak. Biarlah Tuhan di saat ini juga Tuhan menyertai setiap rencana-rencana, aktivitas maupun program yang akan dijalankan. Biarlah itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mampukan pendeta kami, pertua maupun diaken di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk negara kami ini ya Bapak, Indonesia. Kami mengucap syukur untuk seluruh pemerintah, baik dari presiden hingga jajaran yang ke bawah ya Bapak. Biarlah Tuhan pemerintah yang sudah Engkau percayakan ini boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan dan boleh mengerjakan tugas pelayanannya sebagai pemerintah untuk membangun negara kami ini lebih baik lagi. Dan saat ini Bapak, di tengah pandemi ini kami berdoa supaya setiap program untuk meredakan ataupun menanggulangi pandemi ini COVID-19 ya Bapak, boleh Kau berkati agar penyakit ini boleh segera jauh daripada kami. Dan apabila ada yang sakit Bapak, Tuhan yang memberikan kekuatan dan menyembuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana dan Tuhan pasti akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak, banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menyertai kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup bungkus semuanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima